Halo guys, welcome back to my channel Dunia Tabita. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan beritanya, Dunia Tabita ingin menyapa buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung dan baru subscribe di channel ini. Terima kasih banyak atas supportnya, terutama untuk kakak Dwi Pak Angkara yang selalu support channel ini. Terima kasih buat masukannya ya. Hari ini kita akan bahas berita viral ya. Tepatnya berita ini terjadi di kota Bandung ya, di mana ada seorang pemuda yang mengalami keuangan yang mungkin lagi susah ya, sehingga dia berputar balik terjun di dunia hal yang negatif ya, dimana di situ dia menjadi sukses dan akhirnya endingnya dia sakit dan meninggal dunia ya. Dan kita akan masuk di dalam pembahasan ceritanya. Kalian simak video ini awal sampai akhirnya dan ambil pelajaran dan hikmahnya ya. Mari kita saksikan. Selamat menonton, enjoy buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah kelam kehidupan manusia. Sekarang datang dari seorang teman, di mana ia pernah menjadi gigolo demi mendapatkan uang. Tentunya saya sudah mendapatkan izin untuk menceritakan kisah ini. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2016-2017 lalu. Anton adalah seorang pemuda yang berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ayahnya adalah seorang nelayan di sana dan ibunya pedagang. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Sebagai anak tertua, Anton mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Sewaktu kecil, ia sering menolong orang tuanya, bahkan sekali-kali ikut melaut bersama ayahnya. Setelah lulus dari SMA, Anton memutuskan untuk merantau ke luar pulau. Ia memilih merantau ke Jakarta. Di Jakarta, ia kos di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Dan ia mencoba bekerja menjadi sales, keliling perumahan menawarkan barang-barang. Anton awalnya semangat menjadi sales, tetapi lama-kelamaan sadar jadi sales itu tidak gampang. Gajinya berasal dari barang yang berhasil dijual. Kalau gak ada barang yang terjual, ya tidak ada gaji. Anton ini juga susah merayu orang, alhasil penjualan Anton itu sedikit. Orang tua Anton juga sering menghubungi akhir-akhir ini, mengeluh dengan keadaan cuaca yang tidak baik, sehingga sang ayah jarang melaut. Sampannya pun juga kebetulan rusak. Dagangan ibunya pun juga lagi sepi, sedangkan sekolah adik-adiknya jalan terus. Uang Anton yang tersisa terpaksa dikirim untuk adik-adiknya. Semakin tipislah tabungannya. Di tengah galaunya uang yang menipis, suatu hari ia nyeles ke sebuah daerah di Pademangan dan mampir di sebuah warteg siangnya. Ia dilayani oleh Mbak Ati, ini nama samaran ya. Mbak Ati ini yang punya warteg ternyata. Usianya sekitar 40-an, dengan wajah cukup cantik dan body lumayan terawat sih. Mbak Ati nanya, kok Anton murung gitu? Anton jawab, lagi butuh uang karena adik-adiknya sekolah, sedangkan barang belum ada yang terjual. Ngobrol lah mereka berdua tuh. Saat Anton selesai makan dan mau bayar, Mbak Atik bilang gak usah bayar, kasihan sama Anton. Senanglah Anton ini. Mbak Ati juga bilang, kalau butuh makan kesini aja, soal uang mah gampang. Beberapa hari kemudian, Anton kedapatan lagi tugas untuk nyeles di daerah yang sama, Pademangan. Seperti sebelumnya, ia mampir lagi ke warteg siang itu. Mbak Atik senang lihat Anton datang lagi kedua kalinya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Mbak Atik nanya, gimana keuangan Anton? Ya Anton jawab, masih susah. Nah, Mbak Atik tiba-tiba nyodorin uang sebesar 200.000. Heran si Anton, untuk apa nih uang? Mbak Atik mau beli barang jualan saya, tanya si Anton. Mbak Atik ngejawab, ia tidak membeli barang, cuman kasihan sama Anton, pengen bagi-bagi rezeki. Wah, sumringah lah Anton ini. Terus Mbak Atik nanya, Anton bisa masak nggak? Ya bisa sih, dikit-dikit, jawab Anton. Gimana kalau Anton bantu-bantu di wartegnya aja, bantu masak? Ia cuma berdua dengan karyawannya yang sudah tua pula, agak keteteran sih. Anton diam kan?
Lanjut lagi nih, Mbak Atik ngomong. Untuk gaji kita bagi hasil. Tempat tinggal di sini aja. Ada kamar kosong di dapur, nggak usah bayar. Mendengar bagi hasil, ada tempat tinggal gratis. Cerah wajah Anton. Nggak pakai lama, langsung diiyakan. Setelah kembali ke kantor senja harinya, Anton menyatakan mau resign. Pihak kantor nggak menahannya karena memang performa Anton tidak bagus. Esoknya, Anton ke warteg Mbak Ati dan ngobrol tentang kepindahannya dari Cilandak ke sana. Mbak Ati bayarin biaya angkut barang-barang dari kos Anton. Tinggallah Anton di sana untuk bantu Mbak Ati memasak, pergi ke pasar, dan lain-lain. Sistem bagi hasil Mbak Ati sangat membantu Anton. Walau tidak terlalu banyak, tapi jauh lebih besar daripada jadi sales kemarin. Anton mulai bisa menabung dan kirim uang ke keluarganya. Sampailah pada suatu malam, saat Anton istirahat di kamar, Mbak Ati izin masuk dan mengobrol tentang keuangan Anton. Anton mengucapkan terima kasih banyak. Mbak Ati nanya, Anton mau uang lebih lagi nggak? Nanti bisa sampai beli motor, mobil, bahkan punya rumah. Anton bengong. Caranya gimana, Mbak? Mbak Ati senyum, lalu bilang Anton bisa jual jasa. Maksudnya? Mbak Ati jelasin kalau ia punya beberapa kenalan. Nah, kenalannya ini butuh teman untuk diajak belanja, jalan-jalan, dan lainnya. Maulah si Anton ini, ya dia polos-polos lugu anaknya. Si Mbak Ati nanya lagi, Anton pernah punya pacar nggak? Dulu pernah, tapi udah putus ya zaman-zaman SMP, kata Anton. Udah pernah gituan? Tanya Mbak Ati lagi. Ya gituan itu maksudnya bobar ya, bobok bareng. Anton geleng-geleng. Gak disangka Mbak Ati tanpa malu-malu langsung buka pakaiannya. Anton menongol. Ngapain Mbak? Sini Mbak ajarin kamu Anton. Anton gak mengiyakan, gak pula menolak. Shock mungkin ya. Dan terjadilah pengencerutan malam itu. Setelah selesai pengencerutan, Mbak Ati keluar kamar dan masuk lagi bawa amplop dikasih ke Anton. Pas dibuka, itu uang 1 juta. Kata Mbak Ati, ia akan dapat lebih kalau nemenin kenalannya jalan-jalan. Tertariklah Anton ini, hilang akal sehatnya. Ya enak dapat, duit dapat. Nah pada hari Sabtu sore setelahnya, warteg tutup cepat. Anton disuruh mandi, pakaian rapi dan wangi. Lalu Mbak Ati mengajak Anton keluar gang menunggu seseorang. Gak lama datanglah mobil Honda Jazz yang menepi di dekat mereka. Kaca dibuka. Ternyata di dalamnya ada seorang tante-tante yang mengemudi mobil tersebut. Dia kenalan Mbak Ati. Mereka masuk mobil lalu pergi melaju. Di dalam mobil, si tante kenali diri sebagai Diana. Ia pemilik butik yang cukup laris di Jakarta saat itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah mall. Setelah turun, Mbak Ati pamit pergi duluan entah kemana. Sebelum pergi, Ati berbisik kepada Anton agar bersikap seperti orang pacaran kepada Diana. Tinggallah Anton berdua dengan Diana di mall itu. Diana mengajak Anton keliling mall dengan membeli beberapa pakaian, parfum, dan lain-lain. Semuanya untuk Anton. Setelahnya mereka makan. Selesai makan, Diana ajak Anton pergi pakai mobil tanpa Ati menuju ke sebuah hotel. Di sana mereka melakukan perwi-wian. Selesai wik-wik, Anton dikasih 3 juta. Seakan gak percaya Anton ini ya. Enak juga ya. Wih dapat jutaan. Itu dalam pikiran Anton. Resmilah Anton jadi gigolo malam itu. Diana menawarkan agar tinggal bersama dia, gak usah di warteg lagi. Anton akan diberikan kontrakan. Kerjanya cuma nemenin Diana, siap dipanggil kapan saja Diana membutuhkan. Segala kebutuhan ditanggung Diana. Gak usah segan sama Mbak Ati. Toh ini sudah dibicarakan oleh Diana kepada Mbak Ati, kata Diana. Anton setuju. Setelahnya, Anton diantar kembali ke warteg. Ternyata Mbak Ati sudah di sana. Diana dan Ati terlibat percakapan dan Diana terlihat memberikan amplop tebal ke Ati. Jadi bisa dibilang Mbak Ati ini germo gigolo berbalut warteg onde-mande. Esoknya, Anton diminta berkemas-kemas oleh Ati dan ia dijemput oleh sebuah mobil pick up yang sudah dipesan Diana untuk antarkan ke kontrakan di daerah Ragunan. Kontrakannya cukup mewah sih. Selama di kontrakan barunya, Diana sering datang menemui Anton untuk wik-wik. Selesai wik-wik, dikasih duit. Ya, begitu aja terus. Walau terlihat enak ya, tapi sebenarnya Anton ini tersiksa. Ia tidak boleh pergi keluar tanpa izin Diana.
CCTV di setiap sudut rumah. Anton juga dilarang untuk mempunyai teman, apalagi teman wanita. Jadi hidupnya full untuk si Diana ini 24 jam. Sering juga ia dibawa Diana pergi berkumpul, ya arisan, dengan circle si Diana ini. Di sana ia bertemu dengan tante-tante lain dan beberapa berondong mereka. Di sini lebih gila lagi, si gigolo jadi piala bergilir. Nah, sekitar 2 bulan jadi simpanan Diana, Anton mulai merasa tidak betah. Diana sering marah-marah padanya, mencacinya, memukulinya, dan lain-lain. Hingga akhirnya tanpa sebab, Diana mengusir Anton dari kontrakan. Ya, biasalah ya, namanya gigolo itu ada masa berlaku. Si tante pasti mencari gigolo baru, mencapakkan yang lama karena sudah bosan. Anton keluar dan mencari kontrakan baru. Gampang sih baginya, karena 2 bulan melayani Diana, ia sudah punya tabungan puluhan juta. Sayangnya Anton tidak tobat. Ia justru merasa jadi gigolo adalah jalan yang paling mudah dalam cari duit. Melalui jaringan yang ia dapat saat ikut Diana arisan dulu, ia mencoba menjalin kontak dengan beberapa tante-tante lain. Di sini mulailah petualangan Anton lebih luas lagi. Ia pindah dari tante yang satu ke tante lainnya. Kelasnya juga mulai naik. Bahkan ia juga sering melayani artis-artis dan istri pejabat. Tidak hanya tante-tante, ia juga mulai melayani om-om gaya lama jang. Dari hasil peras keringatnya itu, Anton sudah berhasil membeli sebuah rumah cukup bagus di kawasan Menteng, beli mobil baru, ponsel terbaru, dan lainnya. Pokoknya jadi cukup kaya deh waktu itu. Anton juga menyewa kos di beberapa kota, salah satunya di Bandung, tempat di mana Anton ini bertemu dan kenal dengan saya. Tapi ya sebenarnya gigolo ini penuh resiko sih. Kelihatannya enak, tapi nyawa di ujung tanduk. Jadi suatu saat Anton ini dapat customer seorang tante yang suaminya adalah pejabat BUMN terkenal. Setelah beberapa kali wik-wik dengan istri pejabat BUMN itu, satu hari Anton yang pulang nge-gym memakai motor dipepet oleh sebuah mobil yang isinya beberapa orang berbadan tegak. Itu pas lewat di jalan sepi. Jadi Anton ini sudah diikutin sejak dari gym. Salah seorang dari pria itu menodongkan pistol ke Anton, lalu meminta Anton masuk ke dalam mobil. Setelah Anton masuk, ia digebukin habis-habisan. Anton gak bisa ngapa-ngapain karena ada pistol yang ditodong. Salah seorang dari pria itu mengancam agar Anton harus menjauhi si istri pejabat BUMN dan keluar dari Jakarta. Kalau enggak, dia akan didor dan mayatnya dibuang ke sungai. Ternyata mereka adalah anak buah si om, yaitu suami si tante itu, si pejabat BUMN. Dia tahu kalau istrinya sewa gigolo. Onde-mande. Keringat dingin gemetaran si Anton ini ditodong senjata. Ia mohon-mohon. Akhirnya ia dilepaskan dan segera pulang ke kontrakannya dengan rasa takut. Ponsel ia matikan. Ia mikir gimana caranya agar selamat. Atas saran dari beberapa seniornya di dunia gigolo, ia disarankan stop main dulu dengan tante-tante pejabat dan pindah ke Bali. Karena di Bali bisa jadi gigolo untuk turis-turis, minim resiko. Kalau dengan tante-tante sini itu kayak pacaran terikat, tapi kalau sama turis-turis ya seperti PSK umumnya. Butuh waktu sekitar 1 bulan bagi Anton untuk urus kepindahan ke Bali. Mulai dari menjual semua barang-barangnya, mencari info tempat tinggal di Bali, dan lainnya. Di Bali, Anton melanjutkan petualangannya dengan para turis. Cuman tidak lama ia bertualang. 2 tahun di Bali, sekitar 2 tahun ya. Ia jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus. Setelah diperiksa ke dokter, ia terjangkit HIV. Dengar itu serasa hancur hidupnya. Kini ia telah tobat, kembali ke Mamuju, menjalani sisa-sisa hidupnya tanpa menikah. Seluruh kekayaannya yang ia dapat dari hasil menjual keringatnya, ia sumbangkan ke panti asuhan atau lembaga sosial. Dan apakah ia bisa sembuh atau tidak, wallahu alam. Ya, itulah dia kisah dari teman saya yang saya samarkan namanya menjadi Anton. Tapi untuk daerahnya itu real loh, nyata loh, memang benar itu nama daerahnya. Semoga kisah di atas menjadi pembelajaran untuk kita, agar kita ataupun nanti anak-anak kita, saudara-saudara kita tidak menjadi Anton-Anton berikutnya. Ingat,
Setiap manusia punya sisi gelap.